Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rifanisa Dewi, mahasiswa dari Kampus Pusat Institut Setiami dengan jurusan Ilmu Administrasi Publik Negara, konsentrasi Kebijakan dan Administrasi Perpajakan dengan nomor pokok mahasiswa CA 18111. Saat ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pengambilan keputusan dan dosen Ibu Vita Fitisia, SE, SPD, MM. Tugasnya mengenai bagaimana seorang pemimpin dalam perusahaan dagang atau manufacturing mengambil keputusan terkait masalah yang diakibatkan oleh COVID-19. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video selanjutnya. Perusahaan yang saya pilih adalah PT Mayora Indah Terbuka. Profil PT Mayora Indah Terbuka. PT Mayora Indah Terbuka atau Mayora Indah, Mayora serta Mayora Group melakukan bisnis sebagai PT Torabika Eka Semesta adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1977. Perusahaan ini terdaftar sebagai perusahaan publik yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode IDX MYOR sejak pada tanggal 4 Juli 1990. Saat ini, mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Yunita Branindo sebanyak 32,93%. Berikut adalah alamat lengkap PT Mayora Indah Terbuka. Ada alamat kantor yang ada di Jakarta Barat, 3 alamat pabrik yang ada di Tangerang, nomor telepon, nomor fax, dan email. Riwayat singkat perusahaan PT Mayora Indah Terbuka. PT Mayora Indah Terbuka perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Sebagai salah satu fast-moving consumer goods companies, PT Mayora Indah Terbuka telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money, Top 100 Exporter Companies in Indonesia dari majalah SWA, Top 100 Public Listed Companies dari majalah Investor Indonesia, Best Manufacturer of Halal Products dari Majelis Ulama Indonesia, Best Listed Company dari Berita 1, Indonesia's Corporate Secretary Award, Top 5 Good Corporate Governance Issued in Consumer Goods Sector dari Warta Ekonomi, dan banyak lagi penghargaan lainnya. Visi misi PT Mayora Indah Terbuka. Visi menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Misi 1. Dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholders perseroan. 2. Dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Nilai-nilai PT Mayora Indah Terbuka. 1. Produsen prioritas pada kepuasan konsumen. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berani mengambil resiko, menghargai karya dan komitmen orang lain. 3. Kerja tim membangun kepercayaan satu dengan yang lain, serta bekerja sama menjadi tim pemenang. 4. Keunggulan biasakan menjadi yang terbaik sebagai gaya hidup. Selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, terus meningkatkan proses dan cara kerja untuk memuaskan pelanggan. Berikut adalah gambar dari struktur birokrasi PT Mayora Indah Terbuka.
Struktur tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham RUPS, Dewan Komisaris, Audit Komite, Direktur Utama, Direktur Supply Chain, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Pemasaran, Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Purchasing, Teknologi Informasi, Pemasaran, Keuangan dan Akunting, HRD dan Personalia, Legal, dan Manufacturing. Masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19. 1. Penurunan daya beli masyarakat. 2. Terjadi penutupan akses atau lockdown di luar negeri. Lalu bagaimana pemimpin mengambil keputusan atau solusi untuk masalah yang ada di perusahaan tersebut? PT Mayora Indah Terbuka memiliki berbagai macam strategi. Berikut ada 4 macam strategi yang ada di PT Mayora Indah Terbuka. A. Strategi perusahaan. PT Mayora mencoba menyesuaikan saluran distribusinya dengan kebutuhan pelanggannya. Untuk mendapatkan efektivitas maksimum, analisis, dan pengambilan keputusan, saluran distribusi harus lebih ditekankan pada tujuan. Mendesain sebuah sistem saluran membutuhkan analisis terhadap kebutuhan layanan konsumen. Mendesain saluran distribusi dinilai dengan menemukan nilai apa yang diinginkan oleh berbagai segmen sasaran dari saluran distribusi. B. Strategi segmenting. Segmenting adalah tindakan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda-beda, yang membutuhkan produk-produk atau kombinasi pemasaran yang terpisah. PT Mayora melakukan berbagai strategi untuk mengidentifikasi dan menemukan segmen pasar yang paling sesuai dengan tujuan dan orientasi perusahaan. Karena berfokus pada strategi jangka panjang, maka PT Mayora mengembangkan produk hampir pada semua segmen makanan, terutama produk biskuit dan permen. Jika dilihat dari berbagai macam faktor yang digunakan untuk melakukan segmentasi, maka terdapat beberapa bentuk segmentasi yang dilakukan, yaitu segmen geografis. PT Mayora mengelompokkan segmen pasar berdasarkan pasar domestik dan juga luar negeri. Pada segmen pasar domestik dilakukan pengembangan ke semua wilayah mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, serta kota tanpa terkecuali. Sedangkan untuk pasar internasional, PT Mayora lebih berfokus pada segmen pasar dengan penduduk padat seperti Cina, Thailand, dan Vietnam, dengan tujuan untuk meluaskan pasar. C. Strategi targeting. Targeting adalah tindakan mengevaluasi keaktifan daya tarik setiap segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tersebut untuk dimasuki. Dalam menentukan target, PT Mayora lebih berfokus kepada penjagaan kualitas dan juga inovasi produk yang dapat menambahkan value added bagi para konsumen melalui benefit yang mereka dapatkan dari produk Mayora. D. Strategi positioning. Menurut Don Eswich, positioning adalah bagaimana untuk meningkatkan sekaligus menempatkan produk yang dibuat terhadap pesaing dalam pikiran konsumen. Positioning dipakai untuk mengisi dan memenuhi keinginan konsumen dalam kategori tertentu. PT Mayora fokus mengembangkan aktivitas marketing untuk membangun brand equity yang kuat. Tim pemasaran PT Mayora dituntut untuk solid dan paham kondisi konsumen di setiap negara. Ada 6 positioning yang ada di PT Mayora Indah Terbuka, yaitu segmentasi demografis. PT Mayora tidak membuat segmen berdasarkan kriteria usia, tingkat penghasilan, ataupun kalangan spesifik tertentu. PT Mayora dapat mencakup beberapa segmen pasar sekaligus dan tidak mengelompokkan segmentasi berdasar demografis secara spesifik. Segmentasi psikografis. PT Mayora menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan juga gaya hidup konsumen. Segmentasi perilaku. PT Mayora memperhatikan benefit apa yang diinginkan pelanggan, apakah lebih berorientasi pada harga atau kualitas, serta memperhatikan faktor keloyalan di pelanggan. Positioning berdasar atribut dan manfaat produk. PT Mayora menggunakan strategi ini misalnya dalam produk energen.
PT Mayora melakukan branding terhadap energen dengan cara menonjolkan manfaatnya sebagai minuman makanan bergizi yang praktis untuk pengganti sarapan keluarga Indonesia. Di sisi lain, PT Mayora juga menggunakan atribut yang unik dalam salah satu produknya, yaitu permen Kiss. Permen Kiss ini menggunakan packaging yang unik, yaitu ada pesan singkat di bagian belakang kemasan, seperti misalnya, "Aku kangen kamu, semangat ya," dan sebagainya. Tentunya ini merupakan hal unik yang bisa digunakan konsumen sebagai media baru dalam menyampaikan pesan-pesan unik kepada orang lain melalui media yang unik. Positioning berdasar harga dan kualitas. PT Mayora menggunakan konsep harga yang dapat dijangkau oleh konsumen di semua produknya dengan kualitas yang baik pula. Mengingat banyak produk dari PT Mayora yang menjadi market leader seperti Kopiko, Mie Gelas, Beng Beng, Roma, dan sebagainya. Positioning berdasar penggunaan atau aplikasi. Contohnya produk mie gelas, yaitu menggunakan gelas dalam menyeduh mie. Tentunya aplikasi ini praktis dan beda dari produk lain yang kebanyakan menggunakan mangkok atau cup dalam aplikasi penyajiannya. Positioning berdasar kelas produk. PT Mayora menggunakan positioning strategi ini dalam fokus mengalahkan kompetitor-kompetitornya. Pada awalnya, PT Mayora menggunakan brand Roma hanya untuk produk Mary biskuitnya. Tetapi untuk menangkal persaingan, kemudian Roma berinovasi menggunakan varian-varian yang berbeda, seperti Roma Slay Olay, Roma Slay Olay Twice, Roma Better, Roma Much Better, Roma Sari Gandum Sandwich, Roma Wafer Vanilla, Roma Wafer Coklat, Roma Cookies Pineapple, Roma Cookies Coklat, dan sebagainya. Jadi, yang pada awalnya kelas produknya hanya untuk bayi, kemudian dengan inovasi ini bisa dikonsumsi untuk berbagai kelas yang lainnya, seperti Slay Olay, Sari Gandum, bisa dikonsumsi oleh anak-anak hingga dewasa. Positioning berdasar pengguna produk. PT Mayora menggunakan positioning strategi ini misalnya dalam iklan produk Beng Beng yang ditujukan kepada remaja. Positioning berdasar kompetitor. PT Mayora menggunakan positioning strategi ini misalnya dalam produk Super Keju. Produk ini menandingi produk Richeese Nabati dari Nabati Group. Caranya adalah dengan memberikan kemasan produk yang lebih besar dari produk Richeese dengan harga yang sama, yaitu Rp500. Strategi marketing untuk membangun brand secara umum yang dianut oleh PT Mayora Indah Terbuka untuk setiap produknya adalah: A. Menjaga kualitas atau quality control dari setiap produk. B. Memahami pasar dan konsumen di setiap negara. C. Terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen. D. Melakukan aktivitas marketing untuk membangun brand baik di above the line maupun below the line. Saat ini seluruh dunia sedang menghadapi masalah pandemi COVID-19. Kehadiran COVID-19 ini memiliki dampak yang besar dalam ekonomi. Hal ini menjadi tantangan yang baru bagi perusahaan-perusahaan. Masalah yang timbul akibat COVID-19 yaitu penurunan daya beli masyarakat dan terjadi penutupan akses atau lockdown di luar negeri. Penurunan daya beli masyarakat diakibatkan oleh perlambatan ekonomi global dan nasional akibat pandemi COVID-19. Banyak para pelanggan yang di luar negeri mengurangi jumlah stok persediaan akibat penutupan akses atau lockdown. Meskipun begitu, permintaan terhadap produk Mayora kemungkinan masih stabil dikarenakan produk yang dipasarkan merupakan makanan dan minuman, serta walaupun terjadinya penutupan akses atau lockdown di luar negeri, namun belum ada negara yang benar-benar menutup pasar ekspor ataupun impornya. COVID-19 masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Dalam menghadapi tantangan ini, langkah pertama yang dilakukan adalah memahami perilaku konsumen tentang produk Mayora yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Langkah kedua, menciptakan komunikasi dengan konsumen yang diarahkan lebih fungsional. Misalnya saat ini konsumen lebih memperhatikan tentang kesehatan, maka komunikasinya menunjukkan sisi fungsional dari produk tersebut. Langkah ketiga, menggunakan sistem e-commerce, penjualan secara online,
serta membangun home delivery service. Langkah keempat, memastikan ketersediaan produk di pasaran seperti pabrik, pusat distribusi, titik-titik area subdistributor, dan toko-toko. Langkah kelima, mengurangi stok persediaan yang berlebihan agar tidak menumpuk di gudang atau terbuang percuma hingga menyebabkan kerugian. Sudah disimak kan video yang sebelumnya? Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita dapat beraktivitas secara normal kembali. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar tahu lebih lanjut tentang PT Mayora Indah Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.